Tuhan itu terdapat di dalam Yeremia pasal 2 ayat 24 ya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Amen. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amen. Yang disukai Tuhan adalah kita bermegah karena memahami dan mengenal Tuhan. Amin. Amin. Yes. Satu ayat ini memberikan satu ayat ini bahwa semua yang kita alami, semua yang kita miliki adalah tidak akan bisa disukai Tuhan. Tidak akan Tuhan puas dan senang kepada pencapaian kita sebelum Anda memiliki pencapaian yang dinamakan memahami dan mengenal Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Yes. Mengenal Tuhan dalam apa? Dalam sifatnya, dalam hakikat pribadinya. Siapa Tuhan itu? 3 sifat Allah yang dicantumkan oleh Yeremia ini Bapak Ibu, itu adalah maha kasih. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Apa? Maha kasih. Maha kasih. Ditunjukkan dengan kasih setia. Kasih setia. Ya Bapak Ibu ya. Ini nomor 1 dulu. Tidak ada kasih yang lebih besar. Tidak ada kasih yang sempurna. Ya. Kasih agape itu hampir pasti dan pasti dimiliki oleh Allah. Sifat Allah atau hakikat Allah itu klik. Oke, Dia adalah maha adil. Amin. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Hendaklah orang-orang mengenal Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan. Di dalam Tuhan itu ada kasih agape. Dalam pribadi Tuhan yang bagaimana? Yang kedua adalah Dia adalah maha adil. Ada keadilan. Klik yang ketiga. Ya, Ia maha benar. Dikatakan dalam Yeremia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Tuhan menyukai 3 karakter ini. Amin. Amin. Dalam 3 sifat, 3 hakikat Allah ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pasti kita ada. Berapa persen? Saya berdoa paling tidak kita bisa melampaui di atas 50%. Amin. Sebagai bojo harus punya kasih, sebagai bojo juga harus adil, sebagai bojo juga harus hidup di dalam kebenaran. Maka Tuhan menciptakan serupa dengan gambarnya, supaya gambaran yang diciptakan Tuhan itu, manusia itu, ia bisa melihat Allah itu kasih, Allah itu benar, Allah itu adil. Maka di antara pagi ini yang hadir, jika engkau tidak mau mengakui kemahakasihan Allah, kemahaadilan Allah, berarti engkau menyakiti hati Tuhan. Amin. Ya. Tuhan sakit. Ia menciptakan Anda supaya engkau memuliakan karena kasih-Nya. Amin. Amin. Ya. Untuk membuktikan kebenaran ini, Allah menciptakan manusia. Diciptakanlah manusia. Dengan demikian, kalau Tuhan berbuat adil, itu bisa dibenarkan. Ya. Dibuktikan oleh manusia. Ayalah. Tuhan itu jahat apa orang? Anak sing bogo apa perdebatan. Tuhan itu loro kota loro. Anak perdebatan karena mereka mengaku keberadaan Tuhan, maka berdebat. Tuhan itu tidak maha kasih. Nyatanya aku doa atau dijawab. Uripku masih seperti ini. Nah, maka Tuhan mengatakan, aku setia, aku menyukai semuanya ini orang yang memahami dan mengenal Tuhan dalam kasih setianya dan sebagainya. Amin. Ya. Jadi Tuhan ingin membuktikan kebenaran kuasa kasih hakikatnya adalah menciptakan Anda. Amin. Amin. Engkau diciptakan Tuhan untuk mengerti, memahami kasih Tuhan, memahami kuasa Tuhan. Sekali lagi. Ya. Nah, tujuannya adalah supaya Tuhan bisa menunjukkan, membuktikan dan mengekspresikan, ya, membuktikan dan sekali lagi mengekspresikan hakikat pribadinya. Yes. Bisa mengekspresikan. Anda yang diciptakan untuk apa? Untuk bagaimana dia bisa mengekspresikan? Tidak bisa, karena tidak ada yang melihat. Tapi ketika Ia menciptakan manusia, ada yang hadir manusia, maka Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, keadilannya, kuasanya kepada manusia. Maka alasan apa Anda diciptakan? Karena Tuhan ingin dipermuliakan. Amin. Amin. Ya. Seperti jawaban Pak Paulus tadi. Terima kasih. Tahu Pak Paulus juga. Amin. Paling jadi yang kata itu ya. Terima kasih. Ya, tapi Anda lihat. Maka Bapak Ibu, kalau kita menilik ke kitab Kejadian, Anda akan melihat kegiatan Tuhan di Taman Eden. Kegiatan Tuhan
di Taman Eden. Yuk, kita lihat. Kegiatan Tuhan di Taman Eden ini, ya, di dalam Kejadian 3:8. Yuk kita baca. Ya, Kejadian 3:8. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ini kegiatan Tuhan di Taman Eden. Taman Eden itu pastilah kita setuju. Kalau taman itu dikatakan taman damai, indah, ya. Dikatakan di sini, Bapak Ibu, Tuhan itu seringkali turun di Taman Eden. Ya, jadi sekali lagi, ada 3 kegiatan di sini yang ditampilkan Tuhan. 1, Tuhan berjalan-jalan. Nah, ya. Terus Tuhan mencari manusia. Nah, di Taman Eden ya. Ketiga, Tuhan menginginkan komunikasi. Hebat ya. Berarti Tuhan sejak awal itu menginginkan komunikasi dengan kita. Jadi Taman Eden itu adanya, suasananya, atmosfernya hanya ada kasih. Yes. Hanya ada kasih. Ya, ketentraman, damai. Maka itu tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi. Kalau kita di dunia ya, ini bukan Taman Eden dunia. Amin. Ya. Ya. Maka kalau kamu bisa bahagia di dunia, wah hebat. Amin. Setuju ya? Kalau kita bisa bahagia di dunia itu adalah mujizat. Itu anugerah. Amin. Amin. Yes. Terus amin. Kebahagiaan itu karena anugerah. Ya. Bahagia di dunia anugerah. Jika hari ini kamu bahagia, padahal istrimu, suamimu yang mau bisa bahagia, itu anugerah yang besar. Amin. Bonus. Ya, maka Tuhan katakan, ya, biarlah di bumi seperti Di surga. seperti di Eden. Adanya hanya kasih. Rumah tangga itu kalau seperti Eden, nyaman Bapak. Amin. Ya. Yang kedua, Tuhan mencari manusia. Ya. Itu kegiatan Tuhan di Taman Eden. Artinya Tuhan mengatakan dalam Yohanes 15, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Amin. 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 Itu artinya bukan engkau yang mencari Tuhan lebih dahulu, tapi Tuhanlah yang mencari manusia. Jadi ini yang ingin dibuktikan Tuhan kepada kita, bahwa setiap kita, Amin. Yes. harus mengetahui dalam kasihnya Ia selalu mencari kita. Dalam kasihnya Ia selalu mencari kita. Amin. Amin. Tahu Bapak Ibu, itu Eden. Sebelum ada dosa, Ia hanya ada kasih. Ya, bojo kok hidupnya, suami istri hidupnya berkasih, suasananya kemunsung. Tuhan itu mencari kita. Ya. Orang yang mengasihi selalu berinisiatif untuk mendekat, untuk mengasihi, untuk mencari. Amin. Amin. Itu suasana Eden. Yang ketiga, kasih itu selalu menginginkan komunikasi. Halo? Halo? Amin. Jadi kalau engkau mengatakan, wah suasana dalam rumah tangga itu cool banget, semuanya mengasihi, tapi di antara anak bojo belasannya suaranya, apa itu kasih? Itu kasih apa kuburan? Ya, jadi Tuhan mengatakan kepada kita bahwa di dalam kasih selalu terjadi komunikasi. Ya, amin Bapak Ibu. Amin. Ya, orang hidup itu paling sedih itu kalau padu orang bojo. Betul? Ya, soalnya kok satu rumah. Maka Tuhan mencari manusia butuh komunikasi. Yuk kita lihat keadaan Taman Eden. Ya, keadaan Taman Eden sebelum ada dosa. Di Taman Eden itu hanya ada kasih Allah. Ya, kita lihat sebelum ada dosa, di Taman Eden hanya ada kasih Allah. Setelah ada dosa, hakikat Allah dinyatakan lebih luas. Artinya tadi Tuhan itu apa saja tadi? Maha kasih, maha adil, maha. Nah, inilah yang akan saya bawa Anda ke substansi dari khotbah saya, bahwa ketika Eden belum tersentuh oleh dosa, adanya cuma kasih. Tetapi setelah Eden ada dosa, Bapak Ibu, maka Tuhan ya berbuat lebih dari hakikat yang satu tadi. Ya. Ia menyatakan keadilannya,
Maha Kasih mengekspresikan kasihnya dalam mencari mengasihi, dalam komunikasi. Setelah ada dosa, apakah Tuhan masih mengasihi Adam? Ini pertanyaannya. Karena Adam sudah jatuh dalam dosa. Apakah Tuhan tetap mengasihi? Tetap. Ayo, namanya. Apakah Tuhan masih tetap mengasihi? Tetap. Kalau dia tetap mengasihi, berarti Tuhan membiarkan dosa. Ayo, ye. Yang dibuju, rasa diatur kurang ajar. Kau mengasihi tidak bojomu? Ayo, bingung lagi. Mengasihi tidak? Tetap mengasihi. Tenang. Dibenake. Dandane apa sih yang pertama? Bokongnya apa sih? Sing ditandanya apa sih? Saya bertanya. Sekarang kalau dalam satu rumah tangga ada satu dosa yang masuk, masihkah kasih ada? Inilah yang membuat sebuah debatable dari hatinya Allah. Yang aku membiarkan Adam dan Hawa, bahwa dia melanggar perintahku, tak biarkan dia, maka aku hati, aku lah benar. Yang Adam dan Hawa tak hukum, kasihku di mana? Ya apa tidak? Ya. Bojomu tak lebih. Gua belanja seminggu 5 juta. Terus dilontai. Terus jalurnya gua kayak orang. Diberi enggak? Diberi. Kasih. Kayak mana 5 juta? Sudah. Tiga 5 juta, tadi kayak 5 juta, kayak 5 juta ini naik bojo iki. Wah, bojo dhewe. Wah, bojo sing. Masih ngomong ngono iki saya wis rene sing dijiko. Pengen dijiko. Boro-boro 5 juta 100 lah kene. Kok jiko dhewe. Jiko apane lah sih to. Ya. Nah, ini piye iki? Iya toh. Dia kan salah ada dosa iki. Iki piye iki? Masihkah Tuhan masih mempertahankan kasihnya kepada Hawa? Ya. Tetap. Tetap mengasihi. Tapi caranya piye? Yuk kita lihat 3 hukuman dulu. 3 hukuman Allah di Eden. Dengan terpaksa Tuhan tetap menghukum, sekalipun kasihnya ternodai. Ya lah. Kok? 5 juta entek. Sayang gue. Jebul atau bias. Ayo apa nih? Bias. Bilangnya kasihnya empok. Itu? Hah? Ya, nanti kita lihat satu keadaan yang debatable ini, keadaan yang sulit sekali ini. Bagaimana Tuhan itu? Maka Tuhan mengatakan Yeremia 2:4 tadi mengatakan, hendaklah kau bermegah bahwa aku adalah Allah yang maha kasih setia, ada keadilan dan kebenaran. Hendaklah kau pahami ini, piye caranya menyelesaikan. Maka kalau kau tidak ada 3 unsur ini dalam hidup kita, celakalah kita. Kalau hanya mengembangkan kasih, bojomu 5 juta ya, sayang aku 3 juta. Lah tapi gimana? Temanku tuh kasihan, tak kasih 2 juta, aku 3 juta, tak kasih sama temanku. Istriku yang baik, luar biasa. Sayang bawa ATM-nya saja sama kartu kredit. Sama sertifikat lunas sekali saja. BPKB isi saja. Ya bojomu kasih banget kok ya. Kan maha kasih. Ya. Tapi kita akan lihat dulu. Nanti dijawab di closing. Ya di closing. 3 hukuman Allah, tetap Allah menyatakan hukuman kepada kesalahan karena dosa ini. 1. Untuk ular atau iblis, keturunan manusia akan meremukkan kepalanya. Jadi karena yang membuat jadi mastermind-nya, ya, penyebabnya dosa itu adalah ular atau iblis. Maka Tuhan menjatuhkan hukum di tangan itu. Ya, jadi kasih seorang ternodai, kasihnya ternodai. Jangan mengasihi aku bawa minggat lagi. Ya apa-apa, enggak 5 juta itu tak, aku dipegat ya. Bojomu aja. Ya, Tuhan yang menghukum manusia. Ya, pertama di tangan itu menjadi hukum ada iblis, bahwa nanti iblis kamu tak remukkan kepalamu melalui keturunan si Hawa, karena Hawa telah kau bujuk berbuat dosa sehingga Hawa jatuh dosa dan keturunannya Hawa nanti memusnahkan kamu. Yang kedua, untuk perempuan, nah
wong itu. Dengan kesakitan yang besar engkau akan melahirkan. Wong itu dihukum Tuhan begitu. Ini kasih enggak Mas? Tuhan masih mengasihi enggak ini? Mosok mengasihi wong hukum. Ayo. Bingung kabeh. Ora apa-apa. Pendetanya bingung. Untuk perempuan ini dengan kesakitan yang besar Pak melahirkan hukum. Jadi mengasihi. Kau minggat. Kasih ternyata hanya sebatas uang. Tak entek megat aku. Oke, tiga. Yuk. Untuk Adam dengan susah payah engkau akan bekerja, ya. Maknanya kowe itu UMR. Ini karena iblis. Sajane kowe ora hidup dengan UMR. Siapa yang hidup dengan UMR? Hah? Solo kira? Tolong gitu. 24. Cukup mustasi. Hah? Cukup? Nggo pacaran kowe piye yamu cukup ora? Hah? Ngerti? Hah? Nggo ning matahari sesuk iso mangan. Ya, bojomu nonton levis, buting-buting ya. Tak denmu. Itu karena dosanya Adam. Dengan susah payah engkau mencari rezeki. Inilah hukuman. Sehingga seolah-olah Allah menodai kasih-Nya. Sebagai hakikat pribadi Allah yang penuh kasih, Ia menjatuhkan hukuman. Oke. Tuhan memang untuk sementara waktu menjatuhkan hukumannya, menodai kasih-Nya. Maka Tuhan lebih serius sudah mewanti-wanti, ya, Dia mewanti-wanti kepada manusia supaya jangan engkau memakan buah yang terlarang itu. Dan akhirnya manusia makan buah terlarang tadi. Padahal Tuhan ngomong coba mangan mati. Tuhan ngomong gitu. Yuk, hukuman ekstrim ini dijatuhkan Allah kepada manusia. Isinya apa? Yuk kita lihat. Adalah kematian kekal. Dari semua hukuman Tuhan tadi, Bapak Ibu, ya, semua hukuman Tuhan itu tadi adalah hukum yang paling ekstrim adalah kematian. Kita baca bersama-sama. Yuk, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Terus? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu